Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Maulana Setiawan Khalid Saputra dengan NIM 63030200153. Yang kedua adalah Nafauzah dengan NIM 63030200163. Dan yang terakhir Anissa Ferry Tahira dengan NIM 63030200164. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Langsung saja kita ke materinya. A. Pengertian pajak. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak oleh pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan, jasa, dan kegiatan. Kemudian B. Mekanisme pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, pemotong pajak PPh pasal 21, yaitu A. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian B. Bendaharawan pemerintah. Bendaharawan pemerintah termasuk pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Dana pensiun. Kemudian C. Dana pensiun. Contohnya saja PT Taspen, PT Aspek, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau biasanya disebut dengan Jamsostek, dan lainnya. Adapun badan-badan lain yang membayar seperti bayaran uang pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, dan lain-lain. Kemudian D. Perusahaan. Badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian E. Yayasan. Yayasan ini termasuk di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, dan kebudayaan, serta lembaga kepanitiaan asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam bidang kegiatan sebagai membayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang pribadi. Kemudian F. Perusahaan. Badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatihan, dan pemagangan. Kemudian pemotong pajak penghasilan pasal 21 selaku pemberi kerja dan membayar penghasilan kepada pegawai tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut. A. Hak memotong PPh pasal 21. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan SPT PPh pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Dijen Pajak disertai surat pernyataan penghitungan sementara pajak PPh pasal 21 terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan. 1. Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak dan pemohon banding kepada Badan Peradilan Pajak. Kemudian 2. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 untuk diperhitungkan pada waktu perhitungan tahunan dan sisa kelebihan
dapat diperhitungkan untuk bulan-bulan berikutnya. Kewajiban pemotong PPh pasal 2. Kemudian kewajiban pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. 2. Pemotong pajak dapat mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. 3. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 untuk setiap akhir bulan takwim selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Kemudian 4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT masa ke kantor pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. 5. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap maupun kepada orang pribadi bukan tetap maupun penerima uang pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. 1. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. A. Pegawai tetap. B. Pegawai lepas. Dan C. Penerima pensiun atau tunjangan hari tua. D. Penerima honorarium. Dan yang terakhir penerima upah. Kemudian 2 yang tidak termasuk dalam pengertian penerima. Ada A. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat. Yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Kedua, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan di Indonesia. Kemudian B. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 611 Desember 1994 sepanjang bukan warga negara di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 3. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah A. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas. Kemudian premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, biaya siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantium, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. Kemudian upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. Selanjutnya, uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis. Kemudian honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, biaya siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan hubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, dan lain-lain. Kemudian penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajah. 4. Selanjutnya kita akan membahas 4 tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Adalah yang pertama, ada pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi biaya siswa. Yang kedua,
Ada penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah dan wajib pajak. Yang ketiga, iuran pensiun dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian yang keempat, penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah. Yang kelima, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Saya Anissa Ferry Tahira dengan NIM 63030200164 akan melanjutkan presentasi. C. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 Pasal 9 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi A. Pegawai tetap, B. Penerima pensiun berkala, C. Pegawai tidak tetap, yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. D. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. 2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000. 3. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan. 4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan huruf C. D. Tarif pemotongan pajak pasal 21. Tarif PPh pasal 21 bersifat progresif, yaitu besaran tarif yang ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak yang diterima wajib pajak setiap tahunnya. Besaran tarif progresif PPh pasal 21 diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 2008 sebagai berikut. Tarif progresif pajak penghasilan pasal 21. Lapisan penghasilan kena pajak, penghasilan Rp0 sampai Rp550.000, tarif presentasinya 5%. Di atas Rp50.000 sampai dengan Rp250.000, tarif presentasi 15%. Di atas Rp250.000 sampai dengan Rp500.000, tarif 25%. Di atas Rp500.000, tarif 30%. Sumber pasal 17 ayat 1 huruf A UU Pasal Penghasilan. E. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah pengurang terhadap penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Besarnya PTKP per tahun diatur dalam PMK nomor 101/PMK 010/2016 yaitu sebagai berikut. A. 54 juta untuk wajib pajak dan 54 juta jika penghasilan istri digabung. B. 4.500.000 sebagai tambahan untuk wajib pajak yang berstatus kawin. C. 4.500.000 sebagai tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Penghasilan tidak kena pajak orang pribadi PPh pasal 21. Status wajib pajak PTKP laki-laki atau perempuan ajang. TK_0 penghasilan tidak kena pajak 54 juta, status tidak kawin dan tanggungan 0. Status wajib pajak 1. Penghasilan tidak kena pajak 58.500.000, status tidak kawin dan tanggungan 1. Status wajib pajak 2. Penghasilan tidak kena pajak 63 juta, status tidak kawin dan tanggungan 2.
status wajib pajak T3, penghasilan tidak kena pajak 67.500.000, status tidak kawin dan tanggungan 3. PTKP laki-laki kawin. K garis miring 0, penghasilan tidak kena pajaknya 58.500.000, status tidak kawin dan tanggungan 1. PTKP laki-laki kawin 1, 63 juta, status kawin dan tanggungan 1. PTKP laki-laki kawin K2, 67.500.000, status kawin dan tanggungan 2. K3, 72 juta, status kawin dan tanggungan 3. PTKP suami dan istri digabung. K1, 0, 112.500.000, status suami dan istri tanggungan 0. K1 garis miring 1, 117 juta, status suami dan istri tanggungan 1. K1 garis miring 2, 121.500.000, status suami istri dan tanggungan 2. K1 garis miring 3, 126 juta, status suami dan istri tanggungan 3. Sumber Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 garis miring PMK garis miring 10 2016. Bagi penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Maka dari itu, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP. Teori ini berlaku untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat tidak final. Selain itu, dalam pemotongan pajak PPh 21 harus memperhatikan saat terutang PPh pasal 21 sebagai berikut. A. PPh pasal 21 terutang bagi penerima penghasilan pada saat pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. B. PPh pasal 21 terutang bagi pemotong PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak yang bersangkutan. C. Saat terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. F. Skema perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh dan lampiran peraturan Dirjen Pajak nomor per strip 16/PJ/2016 tercantum tata cara perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang menerima penghasilan meliputi A. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan teratur. 1. Menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai tetap selama sebulan bekerja, meliputi gaji dan segala jenis tunjangan maupun pembayaran yang bersifat teratur. 2. Dalam menghitung PPh pasal 21 perusahaan sebagai pemberi penghasilan seperti BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Premi Jaminan Kematian atau JK, dan lain sebagainya, digabungkan ke dalam penghasilan bruto setiap pegawai tetap. 3. Selanjutnya, dihitung jumlah dari penghasilan neto sebulan yang diterima dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan dan iuran-iuran yang dibayar sendiri oleh pegawai tetap. Hal lain yang tidak tercantum dalam poin 3 dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan. 4. Setelah itu, penghasilan neto per bulan dikalikan 12 untuk mencari penghasilan neto per tahun. 5. Dihitung penghasilan kena pajak dari penghasilan neto per tahun dikurangi PTKP. Dan 6. Memperhitungkan PPh pasal 21 menggunakan tarif 17 UU per PPh per tahun dan dapat dibagi menjadi per bulan dengan membagi 12. B. Penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan tidak teratur. Apabila kepada pegawai tetap diberikan tunjangan hari raya atau THR, bonus dan sebagainya yang sifatnya tidak teratur dan biasanya dibayarkan satu kali dalam setahun, maka PPh pasal 21 yang dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut. 1. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur seperti THR dan bonus. 2. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur dalam setahun tanpa tambahan penghasilan seperti THR dan bonus. 3. Selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan 1I dan 2 adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur seperti THR dan bonus.
G. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Maka setiap wajib pajak perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Setiap wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. 2. Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 ditandatangani oleh wajib pajak atau pengurus atau direksi atau kuasa wajib pajak yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus yang dilampirkan. 3. SPT masa PPh pasal 21 dianggap tidak disampaikan apabila tidak tercantum tanda tangan atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dana atau dokumen pendukung. 4. PPh pasal 21 dibayarkan atau disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir kepada Direktoral Jenderal Pajak. 5. Pembayaran maupun penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan lewat tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran dan sebagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Selain itu, SPT masa PPh pasal 21 yang disampaikan setelah jangka waktu yang ditetapkan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100.000. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.